Selamat malam sahabat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan berbicara tentang sebuah kata yang selalu terngiang-ngiang di dalam telingaku. Kata itu adalah bersifat subjektif, yakni bagaimana pula pintar, bodoh saja belum. Ya, bagaimana pula kita bisa pintar, bodoh saja belum. Diksi tersebut sebenarnya adalah menunjukkan keadaan dan situasi kejiwaan seseorang. Betul bersifat subjektif. Sehingga itu kadang-kadang orang pintar juga ada bertindak bodoh. Kata ini sebenarnya kata yang netral dan bebas, merujuk pada kondisi seseorang pada saat itu. Pada dasarnya kata ini tidak dimasukkan untuk memaki, hanya sekadar menunjukkan situasi dan kondisi kejiwaan seseorang. Namun kadangkala kata bodoh digunakan untuk memaki, menyerang, menghina, dan bahkan merendahkan orang lain. Apalagi kalau orang tersebut memakai kata dungu, sinonim dari kata bodoh. Padahal mereka yang mengatakan bodoh orang lain, saat itu juga dia bertindak bodoh. Jadi jangan bangga ketika Anda memaki orang lain bodoh, karena itu tidak adalah cerminan kebodohan Anda sendiri. Bodoh sangat manusiawi, merujuk pada filsafat ilmu pada awalnya manusia bodoh. Dari tidak tahu menjadi pengen tahu. Pengetahuan mengandung arti sebagai segala sesuatu yang diketahui. Itulah yang dikatakan ilmu pengetahuan khusus. Pengertian khusus mengandung arti dalam cara memperolehnya. Disebut ilmu dalam kategori epistemologi keilmuan karena ia memiliki metodologi keilmuan yang memperoleh ilmu hanya bisa dilakukan dengan cara tertentu, mengikuti alur rangka kerja dan berpikir keilmuan. Dalam filsafat ilmu, Jujun Surya Sumantri mengatakan, filsafat ilmu suatu pengantar, sambil mengutip para filsuf mengatakan bahwa manusia dengan pengetahuannya dikelompokkan ke dalam 4 kategori. Pertama, manusia yang mengetahui bahwa ia mengetahui sesuatu. Ini adalah manusia pintar. Ia mengetahui tentang sesuatu yang ia ketahui, sehingga ia selalu berbicara tentang apa yang diketahuinya. Ia menghindari berbicara tentang apa yang tidak diketahui. Dan ia sebenarnya menghindari dirinya sebagai orang yang sok tahu. Kedua, ada manusia yang mengetahui bahwa ia tidak mengetahui. Ini manusia bijaksana. Pengetahuannya bahwa ia tidak mengetahui menjadikan ia bijaksana dan berhati-hati. Ia ingin menghindari dirinya jadi tidak sok tahu dan bahkan jauh dari sikap semacam itu. Ketiga, manusia yang tidak mengetahui bahwa ia mengetahui. Inilah orang yang amat bodoh. Dia sesungguhnya mengetahui, tetapi dia tidak mau mengetahui tentang apa yang diketahui. Maka pengetahuan yang dimiliki tidak berfungsi karena tidak bisa dimanfaatkan. Keempat, manusia yang tidak tahu bahwa ia tidak mengetahui. Inilah sesungguhnya manusia celaka.
ia tidak mengetahui tentang apa yang tidak ia ketahui, sehingga ia menjadi dan merasa mengetahui atau sok tahu, sok paling pintar, dan sok-sok lainnya. Manusia demikian biasanya hanya ditertawakan dalam kehidupan dan bersosialisasi dengan masyarakat. Orang cenderung mengalah daripada melawannya atau membantahnya yang bisa menjurus kepada debat kusir. Maka bisa disimpulkan, bodoh dan kebodohan adalah kondisi mental tentang pengetahuan pada diri seseorang. Orang yang tidak memiliki pengetahuan belum tentu bodoh jika ia mengetahui bahwa ia tidak mengetahui. Sehingga itu, orang pintar pun kadang-kadang ada bersikap bodoh dan bertindak ceroboh. Sebenarnya kebodohan adalah penyakit individu dalam masyarakat. Dalam skala luas, jika masyarakat menjadi bodoh ketika masyarakat mengalami anomali dalam berpikir, maka kebodohan dapat berkembang pada masyarakat. Kebodohan dan keraguan adalah dua entitas yang harus dimusnahkan dalam nomenklatur peradaban manusia. Betapa tidak. Akibat kebodohan, rusaknya peradaban dan munculnya permasalahan disebabkan oleh orang-orang bodoh. Kebodohan adalah pangkal kerusakan dan epicentrum kemudaratan. Sementara keraguan merupakan pekerjaan setan untuk menegaskan keyakinan dalam diri manusia. Betapa naifnya manusia seperti tersebut. Ketika dibisikkan oleh setan, baru ia merasa yakin dengan kepintarannya. Namun, kitab suci Al-Quran tidak membiarkan orang bodoh merusak peradaban. Di dalam Al-Quran ada ayat-ayat sifat, ayat-ayat kebodohan untuk memberantas keraguan. Oleh karena itu, Islam telah memberikan tuntunan kepada kita agar bisa sembuh dari kedua penyakit itu. Seperti halnya bermacam ragam orang memandang apa itu virus corona COVID-19 dari seorang ahli virus yang saya dengar. COVID-19 adalah virus ringan, tidak terlalu berat. Kena panas dia mati. Kena air dia pun juga mati. Namun COVID-19 terlalu didramatisir sehingga berkesan horor dan orang jadi takut mati, akidah pun hilang ditelan peristiwa COVID-19. Padahal Al-Quran adalah petunjuk dan penyembuh bagi orang-orang yang beriman. Dan orang-orang tidak beriman, pada telinga mereka ada sumbatan. Dan Al-Quran merupakan kegelapan bagi mereka. Mereka itu orang-orang yang dipanggil dari tempat yang jauh, sebagaimana firman Allah, Quran surat Fussilat 4144. Ayat-ayat sifat dimaksud adalah pembimbing kepada jalan kebenaran dan menyingkirkan kebodohan dan kedunguan tersebut. Meskipun begitu, ayat sifat petunjuk yang menuntun manusia kepada kebaikan dan kebahagiaan.
dari petunjuk itu kemudian mampu menyembuhkan penyakit kekufuran dan kebodohan. Jadi, kebodohan kadang-kadang menjadi kedunguan seseorang dalam memandang suatu peristiwa. Bagaimana ciri-ciri orang bodoh tersebut? Dari beberapa penelitian psikolog yang saya baca di berbagai literatur, ciri-ciri orang bodoh tersebut adalah orang bodoh suka menyalahkan orang lain atas kesalahan mereka sendiri. Orang bodoh biasanya merasa paling benar dan harus selalu benar. Artinya, orang bodoh tersebut meminta legitimasi kepintaran kepada banyak orang. Kemudian, orang bodoh merasa lebih agresif saat terjadi konflik dan masalah, padahal ia sok kasak kusuk dan bahkan semakin menyulitkan banyak orang. Orang bodoh cenderung mengabaikan kebutuhan dan perasaan orang lain, sementara dia menginginkan agar orang lain menimbang perasaannya. Dan orang bodoh itu merasa lebih baik dari orang lain. Ada. Apa sinonim dari kata bodoh? Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, ada 13 kata yang bersinonim dengan kata bodoh, yaitu kata bumbung, bebal, bego, blow on, dongo, dungu, goblok, jahil, pandir, picik, dan tolol, yang semuanya dikategorikan bersifat menghina seseorang. Sebaliknya, ciri-ciri orang yang dikatakan pintar atau jenius adalah memiliki daya ingat yang baik. Ciri-ciri orang cerdas dan yang pertama adalah memiliki daya ingat yang baik, tidak mudah terpengaruh, dan sangat teliti dalam bertindak.